positif yang mungkin saja nanti bisa menambah sedikit wawasan dan bisa jadikan salah satu penerapan ya di kehidupan sehari-hari sesuai dengan tugas dan fungsi Bapak Ibu semua di sekolah. Izin tidak perlu memperkenalkan diri ya tentunya ya. Nama saya masih Handayani. Ya, nah dalam hal ini mengapa saya harus mensosialisasikan budaya positif? Ini terkait dengan peran saya sekarang ini selain guru. Saya sekarang sedang menjadi fasilitator guru penggerak angkatan 9 Bapak Ibu ya. Jadi saya mempunyai diamanahkan ya kewajiban untuk memberikan sosialisasi kepada rekan-rekan guru yang belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang budaya positif di sekolah. Dan ini bukan untuk, walaupun judulnya guru penggerak, tidak hanya untuk guru penggerak atau guru saja ya Bapak Ibu. Karena itu saya mengundang izin rekan-rekan dari asrama ya, kemudian ada tas juga, karena untuk budaya positif di sekolah tidak mungkin dibangun oleh guru saja, tetapi semua warga sekolah harus mempunyai mindset atau perspektif yang sama dan dukungan yang juga sama untuk jalannya budaya positif di sekolah ini sukses di sekolah kita ya. Amin ya rabbal alamin. Next Bu. Tujuannya tentu saja untuk memberikan pemahaman. Nah, insya Allah mungkin kalau tidak paham 100% paling tidak sudah ada wawasan ya Bapak Ibu. Dan kami terbuka, tidak hanya saya, ada Bu Devi, ada Bu Novi, ada Bu Naya, ada siapa lagi yang fasilitator ya dan guru penggerak kita juga banyak sekali di sekolah kita. Untuk diskusi kita sangat terbuka. Kemudian siapa tahu tadi saya katakan dapat inspirasi lah sedikit ya untuk mempraktikannya atau menerapkan budaya positif di sekolah sesuai misalnya Pak Ikhlas di matematika, gitu ya, dengan Bu Dewi di perpustakaan, Pak Dedi di asrama dan sebagainya. Next Bu. Nah, agendanya adalah pembukaan. Karena tadi belum dibuka, mari kita bersama-sama membuka atau memulai kegiatan ini dengan berdoa. Mungkin Ustaz bisa memimpin Ustaz. Karena kan yang memimpin yang tua dulu ya, siapa paling tua ya? Yang sudah menikah. Ya. Monggo mungkin Ustaz aja ya. Ya, Ustaz Aryadi mungkin memimpin doa sebentar saja supaya kita dihindarkan dari hal-hal yang negatif, karena budaya saja kan budaya positif ya. Kita selalu mendapatkan manfaat positif, dan yang pertama kita diridhai Allah Subhanahu wa taala untuk bisa lakukan di ruangan ini dan bermanfaat, tidak hanya untuk kita tapi untuk orang lain. Monggo Ustaz, silakan Ustaz. Pemimpin di sini aja Ustaz. Di sini aja. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai agenda kita pada kesempatan sore hari ini, sejenak kita berdoa melapangkan hati kita dan menjernihkan pikiran kita sehingga apa yang disampaikan, materi yang disampaikan pada kesempatan sore hari ini menjadi berkah buat kita semua dan dapat kita aplikasikan. Ala hadirin yang khaliqin nanti salam barakatuh wa karam Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا وحمدا دائما وحمدا يوافينا والكافي مازيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من اخلاق رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم انك تعلم ان هذه القلوب قد استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتوحدت على نشرة شريعتك فاتك لهم رابطتها واثق لهم رابطتها واثق لهم رابطتها وأمضي مدها وديها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفو واسرع صدورها بفيض الإيمان بك وجامل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمت على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz atas bantuannya untuk mengisi doa. Selanjutnya, sebelum kita mulai kita akan melakukan kesepakatan dulu ya Bapak Ibu, karena seperti halnya sebuah majelis ilmu kita harus memiliki rasa nyaman, ya kan, rasa senang ketika sedang berdiskusi. Kemudian juga yang paling penting adalah bagaimana supaya bisa fokus. Nah, saya ingin menawarkan, silakan misalnya ada yang ingin memberikan masukan kira-kira selama proses kita di ruangan ini, sosialisasi ini, saya menawarkan untuk semua peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Nah, menurut Bapak Ibu bagaimana? Apakah semuanya boleh berpendapat di ruangan ini? Disepakati nomor 1 atau ada yang ingin ditambahkan? Sepakat. Nomor 2, terbuka dan saling menghormati jika misalnya ada yang berbeda pendapat ya. Sepakat. Kemudian ada 1 orang yang berbicara, maka yang lainnya mendengarkan, kemudian memperhatikan ya. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Nanti ketika memang ada hal yang ingin ditanyakan atau ditanggapi, walaupun belum masuk ke tanya jawab, Bapak Ibu silakan mengangkat tangan supaya tertib saja sih ya. Jadi tidak saling menyela pembicaraan. Kemudian berpartisipasi penuh. Nah, ini termasuk nanti ada budaya positif Bapak Ibu ya. Bagaimana kita berpartisipasi penuh. Kemudian ini untuk daring, sebenarnya kamera wajib diaktifkan, tapi kita tidak boleh mengaktifkan kamera ya Bapak Ibu ya. Karena yang boleh hanya yang merekam gitu. Nah, mohon untuk karena kita menyepakati berpartisipasi penuh, mari kita mengikuti kegiatan ini dengan gembira ya, dengan menanamkan bahwa pasti akan ada hal yang bermanfaat kita dapatkan. Kalau tidak dari saya, mungkin saya yang akan dapat dari Bapak Ibu semua ya. Next. Sudah tadi doa. Nah, yang kemudian yang kedua adalah ice breaking. Sebelumnya kita kosongkan gelas kita dulu ya Bapak Ibu. Pasti tadi sudah penuh luber-luber ya. Ya, sudah. Ini ya Besti, sudah banyak sekali ya yang sudah kita alami dari pagi, dari bangun sampai sore hari ini. Nah, pasti sudah pernah bermain ini Bapak Ibu ya. Mari kita bertanding. Saya menawarkan 2 orang yang mau maju ke depan untuk bermain 1 sampai 20. Silakan. Nanti baru saya jelaskan. Boleh Bu Yuni, silakan. Tangan dulu Bu Yuni. 1 orang lagi, boleh yang mau menantang Bu Yuni untuk bermain 1 sampai 20. Silakan. Atau mencoba menantang dirinya sendiri. Ustaz, boleh. Ustaz Roman atau Ustaz Ariadi? Silakan. Boleh? Ini bukan menantang Bu Yuninya, menantang diri sendiri dulu ya. Silakan. Atau guru matematika boleh? Boleh ya, baiklah. Silakan baiklah. Ya. Nah, permainannya saya jelaskan dulu. Mudah sekali, pasti Pak Iko sudah tahu ini ya. Belum ya? Oh belum. Alhamdulillah kalau gitu ya. Yang sudah tahu pura-pura belum tahu aja ya. Nah, permainannya mudah, menghitung 1 sampai 20 secara bergiliran. Tapi 1 orang setiap mendapat gilirannya hanya boleh menyebutkan 1 sampai 2 angka. Ya, misalnya Bu Yuni duluan. Bu Yuni boleh menyebutkan angka 1 atau 1, 2. Tidak boleh lebih dari 2 angka. Ya, begitu juga Pak Ikhlas, secara bergantian ya. Nah, orang yang bisa menyebutkan angka 20 dia adalah pemenangnya. Bisa dipahami permainannya? Kita uji coba dulu ya. Baik, silakan. Dari siapa dulu? Mau disepakati di siapa duluan? Bu Yuni dulu. Bu Yuni duluan atau Pak Ikhlas duluan? Oh, Baseng. Bu Yuni dulu, Bapak udah Yang ikhlas. siapa yang nama Baseng? Boleh, silakan. Kita mungkin dari siapa dulu? Silakan disepakati. Boleh 1 atau 2 angka ya? Ya, 2. 1 sampai 2 angka saja setiap gilirannya. Oke, Bu Yuni duluan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, Gugur. 14, 13, 14, 14, 15,
Teruskan. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ayo keren. Ikhlas, ya. Dari pemikiran itu visioner, Bapak itu. Wih. Terima kasih, ini hanya untuk memfokuskan kita di ruangan ini. Nah, sebelum saya panjang lebar menjelaskan apa sih budaya positif, apa saja hal-hal yang perlu kita pahami untuk membangun budaya positif, Bapak Ibu, saya ingin bertanya dulu, setuju atau tidak? Kalau setuju angkat tangan, kalau tidak setuju jempolnya ke bawah ya, kalau setuju jempolnya ke atas, silakan. Pertanyaan pertama, pernyataan pertama, setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Silakan, 1, 2, 3. Kalau angkat setuju, kalau ke bawah tidak setuju. Yang punya jempol silakan. Yang tidak punya jempol nggak apa-apa. Baik. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. 1, 2, 3. Sejauh apa hukuman? Pokoknya sejauh bapak punya jempol angkat aja Pak. Kita kan susah. Tidak boleh berdusta ya. Tidak, Ya, ya. baik. Kemudian pernyataan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Silakan, angkat jempolnya. Setuju atau tidak setuju? Silakan, Pak Ikhlas, Pak Romansa. Oh, tidak ada golput di sini, hanya 2 pilihan ya. Ya, ragu-ragu. Boleh ragu-ragu begini mungkin ya, ke samping Oh, ada aja. pilihan yang oh, kalau ada. Ada sepertinya ada kebutuhan untuk ragu-ragu, boleh ya. Nggak apa-apa. Baik, banyak yang ragu-ragu jadinya ya. Saya tidak setuju. Oke. Yang ketiga, memberi hadiah atau iming-iming dapat meningkatkan motivasi belajar. Kalau sekarang ya, Silakan. relevan. Motivasi. 1, 2, 3. Ini boleh lah. Baik, terima kasih ya. Nah, ini sangat berkaitan dengan pengalaman kita sebagai guru ini, walaupun staf juga di sekolah, namanya di sekolah tetap sebagai guru ya, karena memberikan contoh ke anak-anak apa yang kita lakukan itu pasti akan ditiru, dilihat, direkam oleh anak-anak. Lanjut Bu Iken. Baik, nah yang akan dibahas kaitannya dengan apa pernyataan yang saya berikan tadi Bapak Ibu, harus kita pikirkan ya. Apakah selama ini yang kita lakukan sudah tepat dalam membangun budaya disiplin positif kepada anak-anak, baik di rumah maupun di sekolah, atau mungkin kepada ponakan kita atau kepada rekan-rekan kerja kita ya, dan sebagainya. Nah, disiplin positif ada berkaitan dengan beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama, ada teori motivasi, ada 5 posisi kontrol, dan ada 5 dasar kebutuhan manusia atau kebutuhan dasar manusia. Nanti ini kaitannya dengan segitiga restitusi, dan di dalamnya diharapkan ada nilai-nilai kebajikan universal dan sebagainya ya. Lanjut Bu Iken, lanjut dulu. Nah, kita akan ke disiplin positif dulu ya Bapak Ibu ya. Nilai-nilai kebajikan universal. Saya ingin nanya dulu, kalau tidak boleh mencuri, masuk ke nilai kebajikan universal atau tidak? Angkat atau turun boleh. Tidak boleh mencuri atau jujur. Kebajikan universal atau bukan? Iya, tidak, atau ragu-ragu tadi boleh? Jujur, universal atau tidak? Bu Devi punya jempol nggak? Jempolnya ke HP terus. Ya. Oke. Lanjut Bu Iken. Nah, Bapak Ibu, yang pertama harus kita lakukan untuk membangun budaya positif itu ternyata bukan mendisiplinkan anak dulu, tetapi ini mengubah paradigma terlebih dahulu. Nah, saya ingin mencoba Bapak Ibu berpasangan ini ke sebelah, sampai kanan kiri aja ya. 2 orang silakan. 3. Mungkin sama Bu Iken boleh ya. Bu Sitiya. Bapak Ibu, anggap saja di tangan Bapak Ibu ada sebuah benda. Bayangkan aja benda itu apa sih? Bapak Ibu, hanya Bapak Ibu yang tahu. Di telapak tangan itu ada benda yang berharga, kemudian digenggam. Genggam ya, digenggam satu aja, tangan kanan saja. Anggap saja di dalam ini Bapak Ibu sudah menyimpan sesuatu yang berharga. Nah, sekarang silakan
Bapak Ibu saling mencoba untuk membuat teman di sebelah Anda untuk mau membukanya. Silakan, boleh membujuk, memotivasi, merayu, atau mungkin boleh juga memaksa membuka tangannya. Silakan. Di sebelah, silakan. Anggap saja di dalam tangan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Nah, sekarang tugasnya adalah bagaimana membuat rekan di sebelah Anda itu mau membuka untuk Anda. Silakan. Silakan. Ya, silakan. Boleh dibujuk, boleh dipersuasi, boleh ada argumen atau apa, silakan. Boleh. Silakan. Ya. Adakah yang berhasil membuka tangan temannya? Oh, nggak mau. Ya, bagaimana caranya Pak, buka dong, Pak. Ayo, Pak, buka, Pak. Pak, nadanya salah, Pak. Oh, ada salah. Nadanya salah. Pak, buka. Jadi boleh mengancam, boleh nih, mengancam, Oh, mengancam. merayu. Kalau menyuap juga boleh menyuap. Memaksa. Silakan. Bapak, buka. Oke. Kan merayu kan? Adakah yang berhasil membuka genggaman tangan temannya? Belum. Ada nggak yang sudah berhasil? Jenny mungkin sudah berhasil dengan Mutiara. Coba tanya aku, Pak. Mutiara belum? Mutiara belum buka? Belum katanya belum. Nggak mau katanya. Baik, nah tidak ada yang membuka. Tidak ada. Ini belum tanya, Bu. Coba Bapak tanya dulu, Pak. Sudah dibuka belum? Pak, tanya dulu. Ini siapa juga nih? Bukan suit dulu, bos. Siapa duluan? Sulit dulu, sulit. Baik. Pak, buka, Pak. Ambil apa? Nah. Baik. Anda bisa membuka? Ada Bapak ini bisa dia. Walaupun tanpa berbuat apa-apa dia buka. Selalu ikhlas. Ini Bapak ini. Bisa lah. Baik. Baik, yang terjadi apa nih? Banyak yang mau membuka atau tidak? Baik. Lanjut weekend. Apa yang terjadi? Nah, mengapa Anda tidak mau membuka tangannya tadi, Bu? Karena keras, Bu. Tangan keras. Ada lainnya ya, Bu? Ibu kenapa tidak mau membuka? Saya tidak ada bujuk. Kan tidak ada bujukan, nggak pas gitu ya bujukannya. Bu Yuni? Oh, membuka. Apa ini, Bu? Apa ini? Dia makan sebelah. Oh, berarti pulang ini makan sebelah gitu ya? Masya Allah. Tahu tadi saya aja ya. Dengan bagaimana kita membangun motivasi ya. Nah, selama ini paradigmanya adalah yang kita lakukan. Ini tidak tahu ya. Ini saya sebagai seorang yang mengalami. Nggak tahu mungkin kaitannya dengan Bapak Ibu. Yang terjadi yang paling banyak adalah ilusi guru itu bisa mengontrol murid. Benar nggak sih? Ada nggak? Nah, kalau saya ada mengalami seperti itu. Saya merasa selama ini guru itu bisa mengontrol murid, ya. Apapun yang dilakukan guru itu harus dituruti oleh murid. Baik. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kritik dan membuat orang merasa bersalah bisa menguatkan karakter. Kemudian ilusi yang ketiga adalah bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Semua. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Saya nih yang sering di rumah yang seperti itu. Ayo kamu sholat gitu ya, padahal kan nggak kayak gitu juga ya. Next. Nah, perubahan paradigma yang diharapkan Bapak Ibu. Jadi tadi saya sudah mengatakan bahwa yang pertama harus dilakukan adalah mengubah paradigma dulu, bukan langsung. Ayo mendisiplinkan anak-anak itu harus kita pahamkan langsung nggak. Tapi kita dulu sendiri yang harus mengubah paradigma. Bagaimana sih budaya positif itu? Apa yang harus diubah adalah yang pertama stimulus respon dengan teori kontrol atau teori pilihan. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat dari sini, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau dari Bapak Ibu yang menggenggam tangan dan berusaha membuka tadi, siapa yang bisa berpendapat? Siapa sebenarnya yang bisa memiliki kontrol untuk melakukan sesuatu kepada manusia? Jadi selain Allah ya, Allah habis kita selesai teori kita ya. Siapa yang bisa mengontrol seseorang melakukan sesuatu? Bu Dewi, dirinya sendiri. Bu Dewi, dirinya sendiri. Bu Yuni sebelah, enggak ada. Baik. Nah, coba kita merefleksi
dulu Bapak Ibu ya yang selama ini kita lakukan. Kita lihat di depan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita ingin membuka contoh tadi, minta teman kita membuka, kamu harus membuka. Bagaimana caranya teman kita punya pikiran bahwa dia juga harus membuka tangannya ya. Gitu. Nah, untuk teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Misalnya, kita harus bisa memahami apa yang bisa membuat dia mau membuka tangannya, bukan bukan untuk dia mengubah cara pandangnya, tapi kita harus mencari cara bagaimana kita bisa memahami agar dia bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan, yaitu membuka tangan tadi ya, gitu contohnya. Kemudian pada teori stimulus respon, ini teori behavior yang lama ya, yang mungkin waktu kuliah sudah semuanya belajar. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Saya juga sering berpikir seperti ini, paradigma saya yang lama tuh bener banget ya. Dulu kalau ada yang salah, perilaku buruk pasti salah. Mencuri salah. Tidak masuk sekolah salah. Tidak buat PR salah. Nah, ternyata pada teori kontrol atau pilihan, semua perilaku itu ada tujuannya. Baik itu perilaku buruk ataupun tidak. Itu dulu di luar maksudnya ini benar atau tidaknya ya. Ternyata ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ini kalau di teori stimulus respon. Sedangkan di teori yang kontrol dan pilihan, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Hanya orang itu yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, tidak ada kesalahan orang lain, melainkan kesalahan dia sendiri gitu ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah ini yang tadi, guru bisa mengatur murid pasti gitu ya. Murid harus selalu patuh dengan guru. Kemudian di teori yang kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maksudnya apa? Ini mencari win-win solution. Apa yang tidak merugikan satu sama lain? Apa yang bisa membawa kebaikan untuk semua pihak? Nah, gitu. Kemudian yang terakhir model berpikir dan menang kalah sama ya. Next book. Nah, teori-teori inilah yang ketika kita bandingkan ternyata sudah tidak relevan lagi Bapak Ibu. Di zaman anak-anak yang sekarang udah generasi apa sih namanya? Generasi sekarang Gen Z udah lewat kayaknya. Intinya mulai dari kalau saya dulu masih milenial. 85 sampai 90-an milenial. Ya, saya masih milenial. Malah sebelumnya bukan. Zaman mungkin prasejarah saya. Nah ternyata untuk generasi sekarang itu sudah tidak relevan untuk kita lakukan. Kalau zaman dulu saya ingat sekali Ustaz ya, saya di rotan. Karena nggak bisa menyebutkan lafaz yang benar gitu ya. Ini da, ini penza gitu ya. Di tangan saya diem aja. Karena saya gen milenium, nurut aja apa sama guru disuruh nyebur ke sungai, saya nyebur gitu ya. Kalau sekarang kita suruh kayak gitu, besok masuk TV kita. Benar ya? Besok kita langsung, wah orang ini KPI langsung datang gitu kan. Karena apa? Karena sudah tidak relevan lagi. Sekarang ini sudah lebih pemikiran sudah lebih kritis. Anak-anak lebih cepat matang daripada usianya, benar nggak? Karena arus teknologi itu membawa informasi lebih cepat dari yang seharusnya. Orang sekarang sudah kalah Bapak Ibu sama Instagram, sama Reels ya. Ketika ada berita kebakaran, orang tuh belum apa-apa udah di IG mah sudah viral aja. Nah itu membuat anak-anak lebih cepat dewasa daripada usia seharusnya gitu ya. Nah kemudian apa itu disiplin? Ketika kita bicara mau mendisiplinkan anak, kemudian bagaimana kita mendisiplinkan diri kita sendiri? Ternyata disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Selama ini kita kalau ngomong disiplin patuh kepada peraturan, patuh kepada tetapi ternyata pribadi yang disiplin itu adalah orang yang bisa mengontrol dirinya sendiri, menguasai dirinya sendiri, dan dia tahu apa yang harus dia lakukan, dia tahu hak dan tanggung jawabnya gitu kan, tanpa diperintah itu. Jadi saya mikir, saya salah ini, miskonsepsi dari dulu kalau disiplin itu peraturannya kayak gini ya gitu. Gurunya ngomong apa, makan ini kamu makan gitu ya. Ternyata enggak, disiplin itu pribadi yang bisa mengontrol penuh dirinya sendiri. Orang lain nggak bisa mempengaruhi begitu saja. Nah kemudian
Tadi saya menyinggung nilai-nilai kebajikan universal ya Bapak Ibu ya. Ketika kita berbicara tentang universal, kaitannya sangat erat dengan bagaimana kita membangun budaya positif. Karena kebajikan universal ini dimanapun akan berlaku. Yang saya tanyakan tadi, jujur, universal atau tidak? Di Amerika orang senang nggak dengan orang jujur? Senang nggak ada orang yang jujur? Senang. Atau misalnya menghormati gitu ya. Mungkin ada yang tidak senang jujur gitu ya, tetapi itu tidak berlaku umum ya. Karena kayak contoh, seorang perampok, saya dengar cerita dari guru saya. Seorang perampok nyari anak buahnya, maunya yang jujur atau enggak? Pasti dia cari yang jujur sama dia dong. Iya kan? Atau ada perampok yang perampok nih, kepala perampok misalnya, nyari anggota gengnya, dia nyari yang jujur sama dia atau enggak? Pasti nyari yang jujur, pun itu seorang perampok. Jadi ini adalah nilai kebajikan universal yang secara sejati manusia itu mau gitu, begitu, maunya tuh begitu, mau yang baik sebenarnya ya. Karena pada fitrahnya semua orang baik sebenarnya. Nah itu yang disebut dengan nilai kebajikan universal. Kalau misalnya kita sandingkan lagi dengan nilai dogma atau agama, jujur juga di semua agama juga berlaku. Karena itu masuk ke kebajikan universal. Nah, kalau kita lihat di sini ada, ini dikutip dari Dr. William Glasser ya, tentang teori kontrol. Jadi setiap perilaku perbuatan baik itu memiliki tujuan, kemudian tujuannya itu yang berusaha kita bangun di sini adalah tujuan yang mulia, yang baik, yang isinya nilai-nilai kebajikan universal, yang misalnya beriman dan bertakwa, mandiri, benar kritis. Ini profil pelajar Pancasila. Yang sedang berusaha kita bangun adalah ini Bapak Ibu. Ini harus kita tahu dan kita sadari saat ini. Guru maupun bukan guru, saat ini yang upaya yang harus kita bangun karakter anak-anak di sekolah adalah profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Berapa banyak yang di Jakarta, yang di Jawa Barat, atau yang di tempat lain ketika ditanya, katanya sekolahnya di madrasah, ketika ditanya rukun iman, nyebutnya rukun Islam gitu ya. Ditanya niat, nggak tahu. Ditanya bacaan doa, makan aja, nggak tahu. Doa tidur, nggak tahu baca doa makan gitu ya. Ada itu yang sempat viral kan ya. Mengapa? Karena ada nilai-nilai kebajikan di sini yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa-nya itu belum penuh dia dapatkan. Itu harusnya jadi catatan untuk kita juga ya, karena di profil pelajar Pancasila juga diletakkan yang paling pertama. Di Pancasila juga begitu. Kemudian mandiri, benar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Berapa tingkat angka depresi anak muda zaman sekarang? Itu kayaknya udah jadi perhatian sekali. Sekarang tidak hanya di Jepang dan Korea saja yang tingkat bunuh dirinya tinggi. Barusan juga kita mendapatkan kasus anak SD bunuh diri, ya, gitu. SMP yang terjun dari mall, untung di bawahnya ada keranjang baju, ya kan? Ada nggak yang nonton itu? Karena dia nggak dibelikan HP atau HP-nya rusak, dia kesel, dia lari, sedepresi itu anaknya sekarang. Gara-gara cuma HP-nya nggak mau nyala, dia bunuh diri. Iya. Ya. Ya Allah. Nah, jadi itu kenyataannya Bapak Ibu ya. Jadi ada hal-hal yang nanti akan berkaitan sekali dengan kebutuhan dasar seorang manusia yang perlu dipenuhi untuk generasi sekarang. Next. Nah, ini kemudian yang kedua adalah teori motivasi. Kalau tadi nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ini yang saya tanyakan tadi, setuju atau tidak ya, benar atau tidak. Lanjut Bu. Nah, untuk teori motivasi ini masih ada analoginya juga dengan yang tadi Bapak Ibu lakukan, menggenggam dan mencoba membuka tangan ya orang lain. Lalu perhatikan, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa biasanya kita berpikir apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Biasanya kita berpikir kalau saya nggak datang meeting, nggak datang sosialisasi, kena marah nggak ya? Kira-kira gitu ya, benar nggak? Apa ya? Dicatat nggak ya sama Bu Anda ya? Mana nggak ya atau apa gimana? Itu salah satu ciri motivasi kita eksternal. Masih kita memikirkan bagaimana orang lain akan memandang kita, bagaimana orang lain akan memperlakukan kita. Itu motivasi kita berarti masih eksternal. Kemudian yang kedua,
kadang-kadang mendapatkan imbalan tadi ya, hadiah ya. Mungkin ada yang di kelas kalau ngajak, siapa yang bisa jawab dapat bembeng. Saya juga kayak gitu, tanya aja sama ibu dulu ya. Siapa yang bisa jawab games ini? Kelompok siapa tadi dapat hadiah gitu ya. Wah, senang sekali yang nggak dapat sedih. Ya, aku saya nggak dikasih gitu ya. Bener kan ya, ibu ya, ibu juga dulu juga suka begitu. Nah, ternyata itu adalah motivasi eksternal. Kenyataannya ketika saya tidak memberikan hadiah, ya anaknya biasa aja gitu. Oh, ada hadiah gitu ya. Tapi kadang-kadang ketika saya sadar, saya tidak ngomong akan ada hadiah atau enggak gitu. Akhirnya anak menganggap akan ada hadiah, akan hadiah. Nah, itu motivasinya eksternal. Saya akan dapat apa? Kalau tadi kan saya akan kena marah nggak ya? Kalau kemudian yang kedua, saya akan dapat apa ya kalau saya melakukan ini? Jadi motivasinya adalah ada sesuatu yang dia dapat. Kalau kata Bu Dewi tadi pamrih ya. Oh, pamrih gitu. Nah, itu ternyata motivasi kita eksternal. Kemudian yang ketiga, ketika tujuan disiplin positif kita untuk membangun motivasi internal dari diri sendiri yang tadi, disiplin itu adalah orang yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi apa yang dia lakukan adalah atas tujuan dirinya sendiri. Maka saya akan menjadi orang seperti apa ya kalau saya melakukan ini? Atau misalnya ketika kita dapat undangan pelatihan, malas banget hari Minggu. Kayak saya misalnya lokal karya ya, bagian ya. Aduh, sekolah penggerak itu lokal karyanya nggak Sabtu Minggu, saya nggak punya libur ini gitu ya. Nah, kalau saya motivasi saya eksternal, maka saya akan pikir nanti saya dapat apa ya di sana ya. Gitu. Enggak. Nah, ketika saya mencoba motivasi internal, berarti saya akan berpikir nanti ada teori apa lagi nih ya yang bisa saya pelajari di situ. Gitu. Jadi ada saya melakukannya itu karena tujuan dari diri saya sendiri, bukan saya takut pengaruhnya pandangan orang lain atau ada sesuatu yang saya harapkan datang dari orang lain. Ini kayaknya sering dulu ya. Nah, ini bentuk program kebajikan apresiasi. Jadi sebenarnya ini ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Beri pengakuan secara khusus. Tidak dapat hadiah juga nggak apa-apa. Sebenarnya ya kita itu kalau melakukan sesuatu, tapi ketika dipuji, Masya Allah Bu Dewi, bagus sekali ininya ya gitu. Notulensinya, terima kasih ya, lengkap banget. Itu sudah apresiasi sebenarnya, dan itu akan memberikan yang dirasakan Bu Dewi apa kalau misalnya ada catatan Bu Dewi dihargai seperti itu. Ini saya berguna sekali ya gitu ya. Kalau saya misalnya, wah Masya Allah Bu, saya boleh lihat nggak modulnya? Pernah ya kayak gitu. Boleh lihat modulnya nggak? Kayaknya kalau lebih lengkap ya dari yang itu merupakan penghargaan bagi saya. Saya merasa wah berarti saya bisa bermanfaat nih bagi orang lain. Nah, itu juga sebenarnya merupakan penghargaan, nggak perlu saya dikasih hadiah apa sama Bu Devi gitu ya. Kemudian pengakuan secara pribadi bisa juga. Kalau tadi kan di orang lain mungkin secara pribadi, makasih ya kemarin sudah bantu saya gitu. Itu sudah pengakuan secara pribadi. Kemudian kepada semua murid, biasanya kalau di kelas saya terima kasih ya anak-anak sudah mau fokus belajar hari ini gitu ya. Benar nggak Nego? Boleh Ibu suka kayak gitu ya. Terima kasih ya sudah fokus, tadi kelompok ini luar biasa, lebih cepat duluan nih, siap nih kelompok ini gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya sudah pengakuan secara bergantian kepada siapa saja yang memang dia melakukan hal yang baik. Itu sekecil apapun mari kita apresiasi. Lanjut Bu. Banyak gitu ya. Nah, pengakuan apresiasi kebajikan. Nah, coba kita lihat. Ini kalimatnya pembukanya. Mungkin kita selama ini kan agak kurang lazim ya Bapak Ibu ya memuji. Bukan berarti memuji yang bagaimana, tapi memberikan pengakuan bahwa anak atau rekan kita itu sudah melakukan sesuatu yang baik, yang sesuatu yang memang bermanfaat. Benar nggak? Kadang-kadang kita cuma makasih ya, gitu aja ya. Atau ini sudah bikin kadang-kadang ngambilin makan, ngambilin pisang gitu ya. Nah, jarang kita itu memberikan apresiasi atau pengakuan bahwa rekan kita atau siswa kita sudah melakukan kebajikan gitu. Nah, ternyata kita bisa melakukan dengan hal sederhana misalnya. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali, kan yang baku ya kalimat ya. Nanti kemarin Devi kamu sudah melakukan kaku ya Devinya ya. Devi makasih ya. SK-nya tadi udah sip, benar udah. Itu pun sebenarnya sudah pengakuan ya, apresiasi. Jadi ini kepada murid mungkin ini ya, rasa empatimu besar sekali.
sekarang sudah menolong murid baru di kelas kita atau misalnya kakak kelasnya ya. Kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih ya untuk tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai tadi, jadi kelasnya lebih cepat bersih gitu ya. Itu pun sudah nggak usah dikasih permen, nggak usah dikasih apa meme gitu ya. Dulu saya sering melakukan kesalahan. Nah, sekarang saya mau minta nih, Bapak Ibu coba diingat ya untuk statement-statement ini. Saya ingin Bapak Ibu memilih nomor 1 sampai 7 ini hukuman atau konsekuensi. Ya, satu persatu saya bacakan. Hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Ya, nanti kita akan bahas. Oke? Capek ya? Nah, nomor 1. Apakah nomor 1 hukuman atau konsekuensi? Jika kita minta mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena seorang siswa terlambat. Ini hukuman atau konsekuensi. Silakan kalau hukuman 1, konsekuensi 2. 1. Ya, silakan. 1 atau 2, Bu Yuni? Baik, 1 semua ya. Ini benar. Ini tidak ada kaitannya kan ini dengan akan ada perbaikan dari sikap siswa yang sering terlambat itu jika kita meminta menulis saya tidak akan terlambat lagi. Ada nggak perbaikannya kira-kira? Efek perbaikannya? Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Boleh Pak Nandi. Kok bisa iya, bisa tidak Pak? Bisa iya, bisa tidak karena satu siswa itu bisa karena yang siswa itu akan membuat 2 kemungkinan. 1, dia kesal dan bisa terlambat kembali. 2, dia jerah dan tidak terlambat lagi. Baik, dia jerah. Jadi ada efek jerahnya. Ada jerahnya, bisa jadi. Ada 2 kemungkinan. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. 1 atau 2? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. 1 atau 2? 1. Baik. Apakah ada imbasnya anak ini akan memperbaiki, dia tidak akan telat lagi? Adakah relevansi perbaikannya? Menurut Bu Mutia gimana? Satu atau 2 Bu? Hukuman atau konsekuensi ini? Ya, nomor 2. Hukuman. Kenapa hukuman? Pakai mikrofonnya. Silakan. Kenapa kira-kira Bu Mutia? Gak apa-apa Bu Mutia. Silakan. Karena dia akan malu dan dia akan telat lagi. Gitu. Baik. Kalau menurut Bu Sinta? Nomor 2 Mbak. 1. Hukuman. Bisa dijelaskan? Apa yang menyebabkan ini jadi hukuman? Yang mengakibatkannya menjadi hukuman karena dia datang terlambat tadi. Tapi di situ juga belum tentu bisa memberikan efek yang apa namanya? Efek ya, berkaitan dengan terlambat dia datang sekolah tadi. Kira-kira apa yang bisa menyebabkan siswa datang terlambat? Misalnya macet ya? Apakah dengan kita minta bersih lapangan? Apakah kita minta bersih lapangan bisa menghapuskan atau memperbaiki akar masalahnya tadi? Belum tentu. Besok dia akan bangun lebih pagi misalnya. Belum tentu. Bisa juga ya. Baik. Oh, misalnya dia basicnya anak olahraga gitu Bu Dewi ya. Baik. Yang ketiga, minta push up karena tidak memakai masker ke sekolah. Hukuman. Nomor 4, menggantikan ini maksudnya kertas ya, kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ada yang bisa menjelaskan? Boleh. Silakan, Dewi.
Ya, menurut saya itu konsekuensi karena dia telah melakukan kesalahan terkait dengan tugas dari temannya, kertas tugas temannya yang dicoret-coret. Nah, oleh karena itu konsekuensinya adalah mengganti dengan hal yang serupa, yaitu kertas yang baru. Itu sudah berhubungan gitu ya. Baik. Nomor 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maksudnya untuk tidak memakai sepatu ya. Ya. Karena tidak pakai sepatu hitam, dia tidak boleh pakai sepatu seharian di sekolah. Apakah ini hubungan atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Jadi dia tidak boleh pakai sepatu. Oh, tidak boleh pakai sepatu seharian. Tidak boleh pakai sepatu karena dia sepatunya tidak sesuai dengan sekolah. Oh, hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Satu. Hukuman. Oh, hukuman tapi kayak gini Bu. Hukuman satu ya. Oh, konsekuensi menurut Bu Anissa. Boleh Bu Anissa dijelaskan? Jelaskan. Ya, karena menurut saya kenapa konsekuensi? Karena peraturan kita kan sudah menentukan memakai sepatu warna hitam. Jika tidak memakai sepatu warna hitam, berarti dia kena hukuman. Nah, berarti kan ini kan sudah konsekuensi dari awal. Ya, Nah, berkonsekuensi. Iya, jadi ini sudah konsekuensi. Jadi kalau dia tidak mengenakan sepatu dan dia tidak menggunakan sepatu hitam dan dia kena hukuman, berarti itu kan sudah melanggar konsekuensi kayak gitu. Baik, ini menurut Bu Nisa ini adalah konsekuensi karena berkaitan dengan sepatunya ya. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit di pelajaran PJOK. Nah, Bu Nisa banget ini. Tapi kita dengarkan dari yang lain. Ini hukuman atau konsekuensi sih sebenarnya? Konsekuensi. Dia harus lari, ini sama lari mengelilingi lapangan basket dengan yang tadi ya. Ya. 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Boleh, siapa yang mau? Bu Tiara, boleh Bu Tiara? Menurut Bu Tiara sebagai tenaga kesehatan, Tenaga kesehatan. apakah ini konsekuensi atau hukuman nih Bu Tiara? Ketika ada siswa yang terlambat datang kelas PJOK, sudah 10 menit baru datang, terus diminta Bu Anissa, kamu lari deh keliling lapangan 2 kali. Konsekuensi atau hukuman? Silakan. Boleh pakai mikrofonnya? Boleh, Bu. Silakan. Konsekuensi. Tepuk tangan untuk semua tanggapannya. Ya. Nah, ini adalah perbedaan dengan konsekuensi dengan hukuman ya Bapak Ibu ya. Jadi hukuman itu sebenarnya selama ini kita sering gagal lakukan ya. Identitas yang gagal kita lakukan. Identitas untuk memberikan sesuatu kepada anak-anak atau kepada rekan atau mungkin kepada adik atau yang di rumahnya gitu. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kenapa harus menyakitkan? Menyakitkan itu tidak hanya fisik ya, tapi kayak benci jadinya kapok yang terpendamnya itu jadi kayak nggak suka gitu ya. Jadi sangat sering kita tidak sadari loh di keseharian kita. Kamu nggak cuci kaki ya kata Bu Jenny. Lari kamu keliling lapangan ya gitu ya. Mungkin dia cerah tapi ada rasa kayak Bu, ibu nggak tahu aku nggak punya sendal Bu, nggak bisa beli sendal ya. Nah, gimana tuh ya misalnya. Nah itu sesuatu yang menyakitkan. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Apa yang tidak nyaman dari contoh yang pernyataan-pernyataan tadi, tindakan yang kita tadi, yang membuat orang tidak nyaman tadi. Apa kira-kira? Yang mana yang membuat tidak nyaman? Ada nggak di situ? Di mana? Nomor berapa? Ada nggak? Dari 7 ini. Yang membuat anak tidak nyaman dalam waktu lama. Dan itu mungkin akan membekas pikirannya sampai waktu lama. Nomor 6 bisa nggak membuat tidak? Kita rasakan diri kita sendiri aja dulu. Nomor 6 ya. Wah, kamu nggak pakai sepatu. Wah, seharian ya. Itu lahir batin ya. Udah hatinya sakit, batinnya juga gimana gitu. Nah, ternyata ini bisa menjadi hukuman Bapak Ibu. Tadi Bu. Ya. Nah, itu udah banyak. Kemudian peraturan ya, hukuman ternyata. Peraturannya adalah kamu harus. Nah, ternyata itu masuk ke hukuman. Lalu bagaimana yang sifatnya konsekuensi gini? Peraturannya apa nah?
Sebetulnya apa? Mampukah kamu melakukannya? Kalau misalnya anak kamu sudah seperti ini, menurutmu apa yang harus kamu lakukan? Itu dari dirinya sendiri. Dia mengetahui, oh saya harus ganti buku kertas teman saya tadi, saya harus membersihkan ini ya Bu. Itu adalah konsekuensi. Beda dengan perilaku pasif agresif juga gitu ya. Ternyata banyak sekali hal-hal yang selama ini kita miskonsepsinya Bapak Ibu ya, benar nggak? Bukan minum obat, enggak Ibu kasih obat lagi kamu. Lanjut. Nah, sekarang keyakinan kelas. Mungkin bagi guru bisa ya Bapak ya, tapi tidak menutup kemungkinan bagi kawan-kawan yang bukan guru kayak di asrama nih misalnya Pak Roman saya, untuk siswa di asrama atau untuk rekan-rekan guru di asrama atau Bu Jenny ya, siapapun itu bisa diterapkan. Untuk keyakinan kelas adalah sebuah keyakinan ya, mengapa kita harus melakukan sesuatu. Jadi mengapa tidak peraturan saja seperti kata Bu Nisa, kita udah peraturan, pokoknya dimanapun harus ditaati. Peraturan biasanya keluar dari salah satu pihak saja. Nah, beda dengan keyakinan. Keyakinan adalah mendukung motivasi intrinsik. Ya, bagaimana caranya? Coba ada contohnya di selanjutnya slide-nya. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau ini peraturan. Kalau keyakinan kelasnya, kalian ingin rak buku atau bagaimana kalian ingin buku-buku di kelas ini ditata? Oh di situ aja Bu, di sini. Nah itu keyakinan kelas. Tapi beda dengan nanti bukunya kumpul susun di situ ya, itu peraturan. Tidak keluar langsung dari semua anggota yang terlibat, termasuk kalau di kelas guru dan murid gitu ya. Tapi mungkin di asrama juga bisa diberlakukan ustadz ya, ustadz dan ustazah di asrama bisa juga. Kamu nggak boleh mengganggu orang lain, tapi misalnya di dalam keyakinan kelas atau keyakinan asrama, nah kalian ingin suasana di asrama ini seperti apa? Nyaman Ustaz, aman, nggak ada yang mencuri, nggak ada yang ini, nggak ada tukar-tukar baju. Oke, sekarang bagaimana supaya nggak ada yang mencuri? Barang-barang berharga disimpan itu akan keluar dari mereka. Percayalah, di kelas juga seperti itu kita lakukan. Akan keluar sendiri. Kemarin Bu Dewi ya udah bantu saya ya untuk mendokumentasikan. Kalau di kelas biasanya saya sering mendokumentasikan apa yang saya lakukan. Jadi tawarkan kepada anak. Kalian ingin kelas kita seperti apa nak? Bersih Bu, nggak berisik. Kalau lagi diskusi memperhatikan. Itu keyakinan. Sepakat untuk seperti itu sepakat. Biar tertib bagaimana kita dalam diskusi. Kalau mau tanya angkat tangan dulu. Kita tuliskan. Nah, itulah motivasi intrinsik yang keluar dari mereka sendiri dan merupakan bagian dari hal-hal yang harus dilakukan bersama. Tidak guru yang memerintah. Itulah keyakinan kelas. Jadi untuk penggunaan masker misalnya Bu Jenny ya, nah kita kan lagi kabut asap, baiknya di mana ya nak? Kita gunakan masker Bu. Oh kalau nggak gunakan masker gimana? Mungkin bisa disediakan Bu supaya ada bisa mudah dibeli gitu, atau misalnya ada yang gratis, itu akan keluar sendiri dari anak-anak. Nah itulah yang menjadi keyakinan kelas. Beda dengan kamu masker ya, kalau nggak masker kamu ibu denda 2.000, denda sekian. Nah itu peraturan namanya, bukan keyakinan. Jadi akan ada keterpaksaan dari orang yang kita ajak bersama-sama untuk melakukannya. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu guru yang baru maupun Bapak Ibu guru staf, guru di SMA Sumsel pun sudah membuat kesepakatan ya, semua keyakinan kelas, keyakinan guru ya, ini kesepakatan guru bahwa nih harus senyum, sapa, salam, sopan, santun gitu ya. Kemudian care for each other. Ini semuanya dari forum ketika guru pertama kali di induction ya kemarin ya. Itu kami menyepakati apalagi yang ingin kita saling peduli dong kalau ada yang sedang susah, tolong ini gitu. Ini adalah, dan ini dipajang di ruang guru, Pak Rani mungkin belum baca ya. Boleh nanti dilihat ya. Nah, ini kesepakatan. Jadi mengunjungi perpustakaan gitu ya. Menggunakan email kalau mau mengirim dokumen-dokumen yang berat atau penting gitu ya. Jadi tidak di WA, kalau di WA kan panjang. Itu kesepakatan guru ya. Nah, yang baru kan waktu itu belum datang ya. Mungkin ini bisa dibaca nanti di ruang guru ya, sudah ada. Kemudian kalau mau izin, kalau mau meninggalkan kelas atau apa boleh. Izinnya tidak hanya ke guru
piket, tapi juga ke admin, berarti ke Bu Nurul Huda seperti itu. Nah, silakan nanti dibaca. Ini contoh yang sudah kita lakukan ya di sekolah. Nah, di asrama mungkin bisa juga Pak dibuat kesepakatan atau keyakinan asrama untuk siswa dan guru seperti apa pengennya asrama kita ini, suasana seperti apa yang mau dibangun, bagaimana kita harus membangunnya, menurut kalian bagaimana supaya bisa terwujud. Kalau di kelas itu biasanya kalian mau kelas ini seperti apa nak, bukan yang mau solid, gimana supaya solid, ya saling peduli Bu, saling tolong. Misalnya kalau presentasi ada yang nggak punya laptop dipinjemin, itu keluar sendiri dari mereka, dan itu kita jadikan keyakinan kelas ya. Lanjut. Nah ini lanjut lagi yang tadi saya katakan, setiap perilaku orang pasti ada tujuannya. Seperti tadi mencuri, ketika misalnya ada anak mencuri, langsung kita kasih lari kamu keliling lapangan, itu hukuman ya. Nah pada dasarnya semua manusia itu punya 5 kebutuhan dasar ya. Yang pertama bertahan hidup, ya enggak? Punya nggak kebutuhan dasar bertahan hidup? Masih mau makan Bu? Berarti masih mau hidup ya. Kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Lanjut. Ini ada 5 kebutuhan yang dasar. Nah ini contoh bagaimana ketika saya di kelas. Ini saya nggak punya laptop, waktu itu laptop saya rusak, kemudian nggak bisa pakai proyektor dan sebagainya di perpustakaan ya gitu ya. Nah, jadi saya ingin mengetahui kebutuhan bagaimana perasaan anak-anak ketika setelah pelajaran saya di kelas gitu ya. Tempel, setelah ini pembelajaran bahasa ini kamu merasa apa? Gembira, senang, bingung. Saya tahu, dengan begini saya tahu, oh berarti ada anak yang sekarang ini sedang bingung. Jadi saya bisa menggali, apa kok bingung, apa yang membuat dia bingung gitu. Tapi kalau saya tidak melakukan ini, saya nggak tahu. Habis tadi belajar, saya anggap wah semuanya happy karena sebagian besar gembira kan jawabannya. Nggak ada nama, nggak ada apa, jadi mereka bebas, nggak ada intimidasi, takut kena marah Bu Handa gitu ya. Ini contoh yang sudah saya lakukan. Nah kemudian posisi kontrol Bapak Ibu. Nah kalau tadi biasanya saya merasa nih saya kesalahan dosa-dosa saya yang lalu nih, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, sering sekali itu saya ya dulu ya. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Saya sering, namanya emak-emak ya, sering nyindir, ngomongnya pelan tapi orang sakit banget gitu ya. Kemudian ternyata ini adalah posisi saya sebagai penghukum. Kamu ini dari mana sih telat? Itu sudah berarti posisi saya sebagai penghukum. Kalau posisi saya sebagai pembuat rasa bersalah kayak tadi, saya pelan ngomongnya. Ya Allah nak, ibu udah nunggu 2 jam, kamu baru datang gitu ya. Itu berarti saya membuat anak itu merasa maaf ibu, bersalah banget kan jadinya. Nah, ternyata saya membuat posisi saya sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau misalnya saya ketika mengatasi masalahnya anak menggunakan alasan-alasan untuk muridnya, kamu nih tolonglah ibu nih ya, tolong ya, nggak bisa ibu, kalau kamu nggak tolong ini gimana kalau kamu nggak datang. Jadi kayak teman ya, posisi saya sebagai teman. Nah, kemudian kalau saya sebagai pemantau, berarti saya bisa kayak gini, kamu sudah 3 kali loh telat. Sudah kayak gini hitung ya, sudah 3 kali telat. Tapi posisi saya sebagai pengukur. Nah, posisi yang idealnya adalah kita sebagai manajer. Manajer itu mengatur. Kok baru datang nak? Ada apa? Jadi kita mencoba membuat nanti di segitiga restitusi ada yang namanya menstabilkan dulu identitas. Kita cari tahu dulu penyebabnya apa. Nggak jangan kamu udah 3 kali telat atau kayak yang tadi telat lagi kamu gitu ya. Tapi seorang manajer yang baik, kita sebagai orang manajer baik, kita stabilkan dulu identitas dia, kenapa dia telat. Apa yang kita yakini? Nah, kamu sudah tahu kan keyakinan kelas kita kan? Kamu sedang presentasi, menurutmu apa yang harus kamu lakukan? Oh iya Bu, peraturan kelas kita. Maaf, saya akan memperhatikan. Tadi dia ngajak ngobrol soalnya, jadi keluar semuanya tanpa kita harus menghakimi. Lanjut. Nah ini ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Sekarang saya minta ada 1 orang masing-masing memberikan contoh kalau kita sebagai manajer kalimatnya seperti apa yang lebih baik dari saya kecewa sekali dengan kamu. Nah udah 2 jam, telatnya sampai 2 jam. Kira-kira dalam posisi kontrol kita sebagai manajer, kalimat apa yang lebih baik kita gunakan?
Ada yang mau coba? Silakan. Yang di belakang. Ustazah, menurut Ustazah gimana nih? Yang selamat sholatnya? Pernyataan yang pertama ya. Ya. Yang lebih baik yang mana? Kalau menurut saya itu kita harus tahu penyebabnya dulu. Apa yang misalnya terlambat sholat kan? Kita tanya, kan kita memposisikan diri juga sebagai orang yang netral gitu, bukan yang hakim. Jadi dari mana, apa yang terjadi, kenapa bisa sholatnya telat? Misalnya memang urgent kayak saya ke toilet bu, buang hadas gitu. Berarti itu memang tidak bisa dihindari dan oh iya nggak apa-apa, mungkin lain kali gimana. Baik, makasih. Nanti Allah tepuk tangan dulu, Ustazah. Ya. Nah, ada baiknya seperti itu, menstabilkan dulu ya Bapak Ibu ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini gimana kira-kira? Kamu ini nggak pernah benar ya? Salah lagi ngambar. Bukan itu nak kuncinya. Kan udah 3 kali Bapak ngajarin kamu kuncinya. Itu kan di situ. Gimana Pak Randi kira-kira kalimat Pak Randi untuk menstabilkannya? Baik anak-anak, kita break dulu sebentar. Nanti kita ketemu lagi. Kamu, nanti kita ngobrol ya nak ya. Kira-kira yang diobrolin apa kalimat yang Bapak keluarkan pertama kali? Dengan misalnya dia udah 3 kali salah tuh main musiknya tidak sesuai dengan yang Pak Randi arahkan. Kalimatnya gimana? Maaf nak, bolehkah Bapak kasih masukan lagi? Apakah boleh Bapak kasih arahan lagi? Balik seperti itu kalau saya. Terima kasih Pak Randi. Ya, sama-sama. Ya. Nah, kira-kira ya. Jadi bisa. Nah, kamu masih hafal kuncinya? Gitu ya. Masih hafal nggak kuncinya? Atau misalnya, nak, kamu sudah punya catatan kuncinya belum? Sudah Pak. Oh iya. Apa ya yang menyebabkan tadi kurang pas ya nada kamu dengan? Jadi digali seperti itu. Bisa seperti itu. Apa yang menyebabkan kok tadi kedengarannya kurang pas ya? Apa yang menurutmu menyebabkan kunci yang kamu mainkan dengan kunci temanmu kurang pas? Apa yang menyebabkan? Jadi biar dia menggali sendiri. Baik, lanjut. Nah, lanjut. Ini segitiga restitusi ini sebenarnya digunakan di peradilan biasanya Bapak Ibu. Ketika BAP ya, seorang kena verbal, nah kira-kira ya itu menggunakan ini. Misalnya ada kasus-kasus. Kayaknya ini baik sekali kalau guru-guru asrama, terutama student service ya, menggali teori ini dan menggunakan restitusi ya, karena kaitannya sangat erat dengan bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan dengan kesadaran mereka, dengan menggali kesadaran mereka, sehingga dia karakternya justru lebih kuat, tidak justru jadi jatuh. Karena kan kita kan egoisnya orang tua atau guru, kita membuat anak merasa bersalah tadi ya, atau kena hukum langsung apa, sehingga karakter dia itu jatuh. Dia tidak merasa kuat, dia merasa lemah, merasa salah, merasa apa, sehingga dia tidak merasa oh, saya harus memperbaiki. Nah, di dalam restitusi kita membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi fitrah yang dia inginkan itu apa, tujuan mulianya untuk diri dia itu apa, itu yang kita fokuskan, bukan kepada hal buruk yang sudah dia lakukan. Terus bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lanjut Bu Gigen. Nah ini ya, jadi yang pertama sekali itu nih, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu ya, apa yang menyebabkan itu, kemudian baru nilai apa, kamu ingin menjadi seperti apa setelah kejadian ini, menurutmu apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini. Jadi bukan yang kita menghakimi langsung, menggali. Ketika memang ternyata dia tidak tahu, disitulah baru kewajiban kita, tugas kita untuk menuntun dia, memberitahu bahwa yang seperti itu begini. Tapi ketika dia sudah tahu, artinya kita tidak perlu lagi buang-buang waktu untuk menceramahi atau apa. Jadi justru lebih efektif dengan restitusi. Lanjut Bu. Nah ini yang lebih rincinya. Jadi yang pertama menstabilkan dulu identitasnya. Berbuat salah itu wajar, nah Bapak juga, Ibu juga sering kok salah. Sering juga kadang-kadang telat ya sholatnya gitu. Kamu kenapa kok hari ini telat? Dan kamu juga Ibu lihat juga biasanya tepat waktu sholatnya, kenapa, ada apa, masalah apa gitu. Digali dulu. Kemudian ya, kita mungkin tidak bisa menyelesaikan. Kita pasti bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi dibangun dulu bahwa karakter dia percaya diri bahwa segala sesuatu yang salah bisa diperbaiki. Jangan langsung ketika kamu lakukan satu buruk udah ada kebaikan
manusia pasti punya kesalahan. Hanya saja kita tuh masih ditutupi aib kita sekarang ya, jadi ketahuan aja. Nah, alhamdulillah masih ditutupi. Nah, kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Fokusnya adalah bagaimana kesalahan ini bisa diperbaiki. Itu fokusnya. Ini kayaknya penting banget ya, tidak hanya untuk guru ya. Bu Dewi misalnya kemarin ada masalah dengan siswa, bisa juga apa digunakan. Yang pertama jadi kita stabilkan identitas, kita gali dulu apa sih akar masalahnya. Kemudian yang kedua, bikin validasi kebutuhan. Nah, karena kebutuhan dasar tadi ada 5 Bapak Ibu, yakinlah ketika anak atau teman kita melakukan kesalahan atau kita sendiri ada melakukan kesalahan, artinya ada salah satu kebutuhan dasar kita yang tidak terpenuhi. Percaya nggak? Percaya nggak? Misalnya mencuri, kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Ketika kita gali misalnya, kayak kemarin ibu itu mencuri ya, ternyata untuk beli susu anaknya bertahan hidup. Karena itu dalam peradilan nggak boleh langsung menghakimi, tapi ada restitusi. Nah, kenapa kita tidak bisa seperti itu? Harusnya kita bisa juga melakukan itu ya. Kita stabilkan dulu, validasi dulu kebutuhan dasar apa yang tadi tidak terpenuhi. Misalnya tadi anak yang telat terus, saya itu sebenarnya tiap malam harus bantu bapak saya jualan nasi goreng sampai jam 1 malam. Nah, misalnya, jadi kebutuhan dasar apa nih yang harus kita bantu supaya tidak terulang lagi kesalahannya. Bayangkan kalau kita tidak melakukan penstabilan identitas dulu tadi, langsung ngasih kamu lari di lapangan. Konsekuensinya peraturan sekolah itu seperti itu. Apakah akan terselesaikan masalah? Enggak. Mungkin dia nggak akan telat lagi datang, tapi akan ada masalah lain yang dihadapinya. Mungkin tambah berat masalah dia. Dan bayangkan kita sebagai guru, dosa kita gimana? Tidak memperhatikan kebutuhan murid kita. Nah, kira-kira seperti itu. Lanjut. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan ya. Apa yang kita yakini, kelas yang ideal itu seperti apa? Kalau yang mencuri tadi, jadi bagaimana menurut kamu? Supaya masalah ini bisa selesai dan kamu tidak mengulanginya lagi, menurutmu apa yang bisa kamu lakukan dan dukungan apa yang kamu butuhkan dari Bapak atau dari Ibu? Apa yang kamu minta, dukungan apa yang kamu butuhkan? Jadi dia merasa dikuatkan untuk melakukan perbaikan. Jadi dia merasa didukung untuk memperbaiki kesalahannya, bukan malah jorok-jorokin di apa namanya, malah merasa lebih berat lagi beban hidup dia. Kira-kira seperti itu. Dan terakhir, nah ini saya sudah sebenarnya bukan hanya ini ya, tapi ini kebetulan dokumentasinya saja. Itu sudah Ibu ya. Ya, masuk. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nah, Ibu. Sini nak, duduk. Iya Ibu. Ya. Terima kasih ya sudah mau hadir panggilan Ibu siang ini. Kamu gak sibuk kan siang ini? Enggak Ibu. Ibu minta maaf sebelumnya sudah memanggil Ibu ke sini. Ibu sudah mau menghadiri panggilan Ibu. Nah, siang ini sebenarnya Ibu mau ngobrol nih ya tentang kegiatan Ibu sehari-hari. Sepertinya Ibu akhir-akhir ini banyak kegiatan yang diikuti ya di sekolah ya, di luar sekolah. Dan Ibu lihat kayaknya Ibu banyak meninggalkan jam pelajaran ya. Ibu bisa cerita tidak kenapa Ibu sering sekali meninggalkan jam pelajaran? Jadi kalau misal alasan dibalik Ibu sering ninggalin pelajaran atau keluar kelas dalam kegiatan pembelajaran itu, ketertarikan Ibu dalam kegiatan-kegiatan atau lomba-lomba itu tinggi Bu. Jadi terutama dalam bidang informatika dan juga perfilman. Jadi Ibu ingin ngeraih lebih banyak prestasi dan juga pengalaman di sana, sehingga itu yang mengakibatkan Ibu terkadang atau bahkan sering keluar dari jam pelajaran. Sebenarnya bagus ya Ibu ya, kamu bisa menyalurkan ketertarikan kamu di bidang apa tadi, perfilman ya, perfilman. Informatika, bagus sekali, apalagi sampai kamu banyak prestasi ya yang Ibu lihat.
banyak sekali prestasi lomba yang kamu raih dari kegiatan kamu, tapi jadinya dari laporan guru-guru kamu jadinya sering tertinggal pelajaran, terus juga melewatkan banyak jam pelajaran jadinya ya. Oke. Kamu bisa kira-kira berpendapat nggak menurut Nebu bagaimana supaya masalah ini tidak berlarut, tidak selalu meninggalkan pelajaran dan banyak pelajaran yang tidak kamu ikuti karena lomba ini? Nah, jadi Nebu itu sebenarnya dari personal Nebu sendiri itu paham Bu seberapa pentingnya pelajaran yang ada di dalam kelas, kegiatan mengajar interaksi guru dan siswa. Mungkin dari Nebu sendiri pengaturan jadwal lebih lanjut agar manajemen waktu dari perlombaan dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya agar untuk meminimalisir atau bahkan tidak ada lagi kegiatan atau yang bertabrakan dengan pembelajaran di kelas sehingga itu tidak di kelas idenya lagi. bagus ya Nebu ya. Jadi Nebu mau berinisiatif mencari cara bagaimana supaya tidak ketinggalan pelajaran. Nah kalau memang Nebu membutuhkan, Nebu juga bisa minta bantuan ibu atau guru-guru lain gitu. Jika kamu merasa kesulitan mengatur waktu antara kegiatan kamu ikut lomba atau mungkin juga kegiatan yang lain yang menyalurkan bakat dan minat kamu gitu. Karena bagaimanapun pelajaran itu tetap penting untuk kamu ikuti. Baik. Nah, sekarang rencananya Nebu mau apa yang akan dilakukan? Kalau misalnya tadi sudah mengatur jadwal pelajaran, kemudian mengatur skala prioritasnya tadi, dan ada kegiatan yang dimana itu tidak bisa dilewatkan, kemudian keluar dari pembelajaran, mungkin Ibu akan mengejar materi di asrama, mengejar materi yang ketinggalan, bertanya kepada teman dan bertanya kepada gurunya juga. Ya, bagus juga itu ya. Kamu juga bisa menggunakan selain minta dukungan dari guru, kamu bisa menggunakan sumber daya online. Kita kan ada perpustakaan, lab komputer, kamu juga punya akses internet ya, dan banyak sumber lain yang bisa Nebu gunakan untuk mengejar ketertinggalan pelajaran itu ya. Baik, Nebu terima kasih karena sudah mau Ibu ajak bicara ya. Semoga nanti kedepannya bisa Nebu laksanakan dengan baik, dengan benar dan berkomitmen dengan apa yang ingin Nebu lakukan tadi ya. Terima kasih Nebu ya, boleh kembali ke aktivitasnya. Terima kasih Bu. Ya. Nah itu Bapak Ibu beberapa hal yang sudah saya lakukan berkaitan dengan budaya positif. Terima kasih. Lanjut ya. Terima kasih atas perhatiannya, kesempatan yang sudah Bapak Ibu berikan untuk mendengarkan sosialisasi ini. Intinya ini saya berharap kita bisa mulai, paling tidak ya, mulai untuk mengubah paradigma kita bagaimana budaya positif ini penting dan harus dimulai dari kita sebagai pribadi masing-masing. Pertama karena kita sebagai guru, orang yang menuntun anak-anak, maka kita dulu yang harus tahu mau dibawa kemana anak ini dan bagaimana cara yang baik untuk menyelamatkan anak ini gitu dari hal-hal yang buruk tadi. Nah, untuk tanya jawab mungkin satu pertanyaan ada terakhir, kalau mau ada yang mau dipertanyakan tentang budaya positif ini boleh, itu saja. Ibu, ya Bu Dewi. Baik, terima kasih Wahanda atas kesempatannya terkait dengan budaya positif ini. Ini sedikit cerita juga, sebelum tahu terkait dengan teori ini, ternyata beberapa waktu yang lalu juga sempat yang udah sebenarnya di posisi yang tidak tahu ternyata teorinya seperti ini, tapi karena udah lelah, jadi ternyata melakukan teori ini. Jadi terkait dengan anak-anak misalkan yang mereka sering meninggalkan barang-barangnya di perpustakaan karena sudah capek gitu kan, jadi iya berulang-ulang. Itu kita tanyakannya terus gimana dong biar kalian bisa tahu kalau itu sebenarnya salah dan teman-temannya juga tahu gitu. Jadi hasil mereka justru berinisiatif sendiri, seharusnya saya seperti ini dan kemudian memberitahu ke teman-temannya tanpa harus kita menjudge mereka bahwa mempermalukan lah istilah kata seperti itu. Itu pengalaman beberapa hari yang lalu.
lalu, dan ternyata anak itu malah justru senang dan datang kembali ke perpustakaan. Boleh nggak Bu kalau besok aku kayak gini lagi ngingetin teman-temannya, dan malah justru jadi contoh. Membantu ya? Iya, membantu sekali. Nah, itu sebelum saya tahu tentang teori ini. Tapi ada satu lagi habits yang beberapa anak yang saya sampai sekarang tidak tahu gimana untuk menanganinya. Itu misal kayak denda. Ada beberapa anak yang senang didenda. Denda itu senang. Betul. Ya, jadi kayak kalau pernah Bu, misalkan lebih baik telat sedikit kan bisa diperpanjang. Nah, terus nanti pasti mereka nggak mau telat sedikit aja. Terus, ada juga malah nggak apa Bu, sedekah donasi. Nah, kalian seperti itu bagaimana Bu? Tepuk tangan dulu untuk Bu Dewi, ternyata sudah melakukan cuma tidak tahu namanya apa gitu ya. Ternyata sudah melakukan juga budaya positif untuk restitusi atau keyakinan tadi ya, restitusi. Baik, nah mungkin untuk yang lain ini mengenai denda tidak bisa kita lakukan secara individu kali ya, karena juga banyak ya, maksud saya ini yang sering denda ya. Nah, untuk ini mungkin perlu disepahamkan dulu karena ini adalah untuk semua anggota perpustakaan ya Bu Dewi ya. Jadi perlu kita undang semua anggota perpustakaan, kita minta membuat kesepakatan bagaimana baiknya supaya denda ini tidak berulang, dan mungkin untuk yang terkena denda juga tidak jadi kayak riba gitu ya. Gimana sih berbunga ya Ustaz? Sehari 500 itu riba nggak sih? Itu saya nggak tahu gitu ya. Nah, tapi intinya ini adalah bagaimana yang tidak memberatkan dan memang berdasarkan keinginan atau motivasi internal dari semua anggota. Jadi tidak bisa satu orang per orang ya Bu, karena untuk semua pengguna perpustakaan. Dan mungkin bisa juga disampaikan mengapa harus dikembalikan tepat waktu itu kenapa? Sudah pernah belum ada penjelasan seperti itu dari Bu Dewi? Dari perpustakaan, nah kita harus mengembalikan tepat waktu supaya nah baik, itu mungkin bisa dipahami karena koleksi buku kita ini terbatas jumlahnya, jadi kemungkinan ada orang lain yang memang sangat membutuhkan saat itu. Jika kita mengembalikan tepat waktu, berarti kita akan bisa membantu orang tersebut meminjam buku dengan tepat waktu juga. Mungkin bisa dipahamkan seperti itu karena ini adalah aset bersama gitu ya. Tapi ya itu tadi harus diklarifikasi dulu, stabilkan emosinya. Apa yang menyebabkan kamu sering telat mengembalikan buku? Nah, karena dendanya kecil Bu. Oh baiklah, kalau gitu menurutmu sebesar apa denda yang dibutuhkan? Jadi tapi harus secara klasikal. Jadi artinya keyakinan bahwa semuanya itu disepakati semua anggota perpustakaan. Itu saran saya Bu Dewi ya. Jadi semuanya harus disampaikan kepada semua anggota, nggak satu orang saja, supaya pemahamannya. Itu mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya mohon maaf karena sudah menyita waktu Bapak Ibu semua. Saya yakin Bapak Ibu semua ini insya Allah bisa melakukan ini jauh lebih baik dari saya ya. Dan hal-hal ini sudah saya coba lakukan di kelas tadi ya. Tadi restitusi, bagaimana kita membedakan hukuman dan konsekuensi. Berat sekali memang Bapak Ibu. Tapi kalau kita tidak mau mulai, tidak akan ada perubahan lebih baik. Jadi seberat apapun kalau kita mulai sedikit-sedikit, insya Allah bisa ada perubahan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.